Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Di kesempatan kali ini kita akan menunjukkan hasil diskusi kami tentang keluarga. Berikut hasil diskusi kami. Yang pertama, ada apa arti dan makna keluarga? Kalau menurut aku pribadi, keluarga merupakan motivator terbaik karena tidak hanya menghibur, namun memberikan solusi atas masalah yang dimiliki. Keluarga juga menjadi guru pertama untuk memahami hal-hal baru yang kita temui, dan bisa menjadi teman pertama untuk berbincang dan tempat pertama untuk membentuk kepribadian kita. Sekian. Kalau menurut aku, keluarga itu adalah tempat kita menaruh rasa cinta kita yang paling besar. Mungkin kita punya teman atau punya orang terdekat, tapi kita tidak bisa mengalahkan rasa cinta kita terhadap keluarga. Kalau menurutku, keluarga itu persatuan antara keluarga inti, yaitu suami istri dan anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada keluarga kita. Kalau aku, tempat di mana kita mendapatkan pendidikan pertama dan tempat kita untuk mendapatkan kasih sayang. Menurut saya, keluarga adalah lingkungan di mana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah. Keluarga sebagai kelompok sosial terdiri dari sejumlah individu memiliki hubungan antar individu, terdapat ikatan, kewajiban, tanggung jawab di antara setiap individu tersebut. Oke, berarti kesimpulan yang bisa diambil gimana, Rek? Tadi jawabannya Brigita itu apa? Jawaban Brigita itu menjadi motivator terbaik. Motivator sama tempat pertama kita belajar kalau nggak salah. Brigita tadi itu. Iya. Kalau Christian? Kalau aku ini tempat di mana kita menaruh rasa cinta kita yang paling besar. Keluarga. Tempat untuk berkembang juga. Kembang. Berarti Cindy kalau misalnya diambil kesimpulan gimana? Tadi Viko apa? Mendapat pendidikan pertama sama mendapat kasih sayang. Kasih sayang. Berarti menurutku itu kesimpulannya itu keluarga itu ya kayak persatuan suami istri dan anak, di mana itu yang dipercayakan Tuhan untuk berkembang dan saling menyayangi satu sama lain gitu. Setuju. Betul sih itu. Berarti lanjut yang B ya? Oke, siap. Oke. Tantangan dalam hidup berkeluarga. Kalau menurutku, bisa menyesuaikan gaya hidup masing-masing. Seperti misalnya aku lebih suka pergi jalan-jalan, sedangkan yang lainnya lebih suka bersantai di rumah. Dan bisa menurunkan ego dan mengalah untuk mengakui kesalahan dan saling memaafkan. Itu. Kalau menurut aku tantangan terbesar dalam keluarga itu adalah menyatukan rasa kepercayaan kita. Karena kalau misalnya rasa percaya kita terhadap sama keluarga itu hilang, maka akan menimbulkan kehancuran itu sendiri. Gitu. Kalau menurutku itu tantangannya itu ada dari pengaruh media. Karena pengaruh media yang negatif itu bisa masuk ke dalam kehidupan keluarga Kristen dan secara perlahan menggerogoti landasan iman, kebenaran, dan moral yang ditetapkan Allah bagi hidup orang percaya. Kalau menurutku, menyatukan gaya hidup dan menyatukan ego dari masing-masing anggota keluarga. Kalau menurut saya tantangannya tuh kayak faktor ekonomi, terus itu faktor kerasnya kehidupan bagi anak, terus habis itu faktor anak itu kayak biaya sekolah, habis itu kebutuhannya dia kayak gitu. Jadi kesimpulannya? Jadi kalau ambil kesimpulan dari punyanya Evelyn ya kayak ada
faktor ekonomi, gaya hidup, terus ambil punyanya Viko, Christian, sama Brigita yang tentang rasa percaya itu, sama kalau dari aku yang tadi pengaruh media itu, jadi kalau menurutku kesimpulannya itu pengaruh media yang negatif itu ya bisa masuk ke dalam keluarga kita. Selain itu ada juga faktor ekonomi, gaya hidup, dan rasa percaya tadi. Gitu ya? Ya, setuju sih. Soalnya kan ini jawabannya semuanya benar menurut aku. Gitu. Next, landasan hidup berkeluarga. Kalau menurut aku pribadi, Tuhan adalah nomor pertama sebagai landasan hidup berkeluarga. Karena keluarga menjadi sekolah dasar pendidikan iman. Dan cinta kasih adalah dasar hidup berkeluarga. Karena keluarga merupakan tempat munculnya permasalahan dan penyelesaiannya. Udah. Kalau landasan dalam keluarga aku itu cinta Yesus sama cinta sesama. Jadi kita harus mengasihi Yesus serta mengasihi sesama keluarga kita. Begitu. Kalau aku landasan hidup berkeluarga itu ada kasih, harapan, ucapan syukur, dan doa. Kalau aku landasannya itu lebih ke komitmen antara pasangan sama komitmen antara anak dan orang tua. Kalau menurut saya landasannya tuh pokoknya harus melibatkan Tuhan dalam kehidupan berkeluarganya kita. Oke, berarti selalu mengandalkan Tuhan dalam segala perkara ya. Jadi tadi kan ada yang banyak jawab kasih ya, terus iman, terus Viko tadi jawab komitmen, terus aku kayak jawab harapan, ucapan syukur, doa, terus Evelyn, dan itu melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Emang sih penting gitu melibatkan Tuhan dalam keluarga kita. Apalagi keluarga Kristen seperti ini. Lanjut. Mengapa dalam hidup berkeluarga diperlukan komunikasi? Karena komunikasi merupakan salah satu hal yang paling penting yang dibutuhkan dalam keluarga untuk mencegah terjadinya konflik dan menyalurkan sikap positif. Udah. Kalau menurut aku komunikasi itu sangat penting karena komunikasi itu bisa mempererat hubungan kita terhadap sama keluarga. Selain itu benar yang dikatakan Brigita, itu bisa mengurangi konflik atau mengurangi kesalahpahaman. Begitu. Kalau aku itu komunikasi merupakan salah satu hal yang paling penting dibutuhkan dalam keluarga, karena bukan tanpa alasan keluarga itu menjadi kelompok sosial pertama dan tempat belajar sebagai makhluk sosial. Kalau aku, karena komunikasi itu adalah awal dari sebuah terjalinnya hubungan antara ayah dan ibu atau anak dan orang tua. Kalau aku, kita perlu berkomunikasi gunanya buat memberi dorongan, habis itu guna mengungkapkan kasih dan kepedulian kita kepada sesama atau keluarga gitu. Jadi kesimpulannya kalau misalnya dari Brigita sama Christian tadi itu kan untuk menghindari konflik toh dan melakukan kebiasaan positif dalam keluarga. Nah, kalau dari Viko, aku sama Evelyn itu keluarga itu tempat utama dan pertama untuk belajar dan memberi dorongan bagi kita. Gitu. Setuju, betul sih. Oke, next. Tugas dan kewajiban dalam keluarga. Kalau menurutku tugas ayah itu melindungi keluarga dari segala bahaya, memberikan nafkah terhadap keluarganya, dan menjadi teladan bagi keluarganya. Kalau tugas ibu itu memberi teladan bagi anak-anaknya dan bisa menenangkan keadaan di dalam rumah. Sedangkan tugas dan kewajiban anak itu mentaati segala perintah, menuntut ilmu, dan menghormati orang tua. Kalau menurut aku,
eh, kewajiban seorang ayah itu menjadi gembala yang baik atau menjadi pemimpin yang baik. Dia bisa menjadi contoh dan teladan buat istri dan anak-anaknya. Lalu kalau ibu juga bisa mencari nafkah dan mengayomi, mendidik, dan mengajarkan berbagai hal kepada anak-anaknya. Kalau sang anak, seperti yang kita tahu, yaitu memenuhi tanggung jawab kita sebagai pelajar, serta patuh terhadap orang tua. Begitu. Kalau jawabanku, tugas suami itu mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaatnya dan menjadi gembala yang baik untuk keluarga sama seperti Kristus. Tugas istri menjadi penolong bagi keluarga. Penolong bertugas untuk menguatkan, membangun, serta membesarkan hati setiap anggota keluarga. Tugas anak menghormati ayah dan ibu di dalam segala kondisi. Anak harus menyadari bahwa menghormati ayah dan ibu akan mendatangkan berkat untuk kehidupan mereka. Kalau menurut aku, tugas dari ayah yaitu yang pertama menafkahi keluarga, kedua bertanggung jawab atas seluruh anggota keluarga, yang ketiga mendidik masing-masing anggota keluarga. Lalu yang ibu, yang pertama menyiapkan keperluan keluarga, dan yang kedua mendukung setiap anggota keluarga, baik itu ayah ataupun anak. Lalu untuk anak, yaitu tugasnya menghormati orang tua dan bertanggung jawab untuk dirinya sendiri sampai masa depan dia sendiri. Kalau menurut saya, ayah itu memimpin keluarga, mencari nafkah, dan membahagiakan keluarga. Kalau ibu merawat anak, terus jadi ibu rumah tangga. Terus kalau anak, tugasnya belajar, menghormati orang tua, dan membantu menyelesaikan tugas rumah. Berarti kan bisa diambil kesimpulan kalau tugas suami itu kan pasti menjadi gembala yang baik gitu bagi keluarga, juga memimpin keluarga pastinya. Dan kebanyakan dari kita semua jawab mencari nafkah. Nah, kalau tugas istri itu tadi banyak yang jawab itu mendidik anak toh. Terus sebenarnya istri itu bisa jadi tiang doa bagi keluarga, juga bisa jadi penolong bagi keluarga. Nah, kalau tugas anak itu tadi banyak yang menjawab gitu kan menghormati ayah dan ibu serta belajar gitu kan. Ya dah. Setuju sih secara keseluruhan. Betul sih. Oke, next. Mengapa pendidikan anak merupakan bagian penting dari hidup berkeluarga? Kalau menurutku, karena pendidikan di keluarga diberikan sejak kecil sebagai fondasi awal yang sangat penting. Kalau menurut aku, pendidikan anak dan keluarga itu sangat penting karena itu akan menunjukkan karakter anak ketika dia di luar. Kita bisa melihat sifat anak dari keluarganya atau sebaliknya. Kita bisa melihat keluarga dari sifat anak ketika berada di luar. Gitu. Kalau aku, keberhasilan tumbuh kembang anak itu dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Peran keluarga sangat penting dalam membentuk lingkungan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang dan pengertian. Pembentukan karakter dan proses tumbuh kembang itu pertama kali dimulai dari keluarga. Kalau aku, karena karakter anak bermula dari keluarga, lalu disempurnakan di lingkungan masyarakat. Menurut saya, karena keluarga adalah lingkungan pertama dan terdekat yang dikenal anak. Semakin sering anak terdapat pada suatu lingkungan, maka sikap dan perilakunya akan tercipta seperti lingkungan yang mereka tempati. Maka keluargalah yang harus memberikan pendidikan yang tepat bagi anak dan jangan menyerahkan semua progres pembentukan karakter anak di sekolah. Karena keluarga tidak selalu bisa memantau anak di sekolah. Jadi kesimpulannya ya, kalau aku nangkep dari jawaban kalian semua itu, pembentukan karakter anak itu pasti dimulainya itu dari keluarga. Karena keluarga itu menjadi tempat utama dan pertama anak itu bertumbuh kembang gitu loh. Jadi kayak anak itu kan pasti belajar ya, kan nggak mungkin dari lingkungan, maksudnya kan sejak dia lahir gitu,
Ya, Itu kan yang pasti dari pertama lingkungan kali pasti keluarga gitu keluarga. kan. Mm-mm. Jadi dasar-dasar sebelum kita masuk ke lingkungan itu pasti keluarga, begitu. Iya. Berarti ini ya, berarti kita ambil kesimpulan A, B, C, D, E, F, mungkin boleh Cindy disampaikan. Ya tadi kan udah tak catet toh ya. Dari semua jawabannya kalian gitu yang udah kita rangkum tadi bareng-bareng. Yang A itu pertanyaan yang A kan apa arti dan makna keluarga? Kesimpulannya itu keluarga itu persatuan antara suami istri dan anak yang dipercayakan Tuhan untuk berkembang dan saling menyayangi satu sama lain. Yang B, tantangan dalam hidup berkeluarga. Pengaruh media yang negatif itu bisa masuk ke dalam kehidupan keluarga kita, serta adanya faktor ekonomi, gaya hidup, dan rasa percaya. Pertanyaan yang C, landasan hidup berkeluarga. Landasan hidup berkeluarga itu ada kasih, iman, komitmen, harapan, ucapan syukur, dan melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang D, mengapa dalam hidup berkeluarga diperlukan komunikasi untuk menghindari konflik dan melakukan kebiasaan-kebiasaan positif dalam keluarga. Keluarga menjadi tempat utama dan pertama untuk belajar dan memberi dorongan bagi kita. Pertanyaan yang E, tugas dan kewajiban dalam keluarga. Tugas suami menjadi gembala yang baik, memimpin dan mencari nafkah. Tugas istri menjadi penolong dan mendidik anak. Tugas anak menghormati ayah ibu dan belajar. Pertanyaan yang F, mengapa pendidikan anak merupakan bagian terpenting dari hidup berkeluarga? Untuk pembentukan karakter anak itu dimulai dari keluarga, karena keluarga menjadi tempat utama dan pertama proses tumbuh kembang anak. Oke, berarti emang kita ini kan puji Tuhan masih memiliki keluarga ya, berarti emang kita merasakan betul dampak dari keluarga itu bagaimana. Jadi kita sangat bersyukur kita masih hidup di lingkungan keluarga yang baik dan bisa sekolah serta mendapatkan ilmu-ilmu lah dari keluarga yang cukup membantu buat kita. Berarti sudah bisa kita ambil ya hasil diskusi kita ya. Iya. Oke. Mungkin sekian dari hasil diskusi kita. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata-kata yang tidak mengenakan di hati. Kami dari kelompok berapa kita, Cindy? Kelompok 2. Kami dari kelompok 2 atas perhatiannya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.